Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, kali ini aku akan membahas mengenai dunia tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim itu, kita harus bersikap, jadilah kamu di dunia seperti halnya orang asing atau orang yang sekedar numpang lewat atau musafir. Karena kita hidup di dunia ini cuman sekedar lewat saja. Dan selama kita hidup di dunia ini, selayaknya dunia ini kita anggap sebagai penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia adalah tempat tinggal sementara untuk manusia. Di dunia kita tidak bersifat kekal. Namun di dunia ini segala kebutuhan manusia terpenuhi. Di dunia ini terdapat pantai dengan butiran pasir putih yang maha indah untuk dinikmati. Begitu juga dengan pohon kelapanya, dan kita bisa melihat matahari terbit dan terbenam di pantai. Begitu juga dengan lautan. Di dalam lautan kita bisa melihat berbagai jenis ikan-ikan yang ada di dalam lautan beserta sumber daya alam berupa emas, perak, dan juga mutiara dan marjan. Allah memang senantiasa memenuhi kebutuhan kita selama hidup di dunia ini. Kebutuhan pokok berupa makanan yang bersumber dari lautan. Dalam surat An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Begitu juga dengan pemandangan pegunungan yang begitu menakjubkan. Semuanya terasa indah. Ketika mendaki mungkin kita merasa capek, tapi sebanding dengan kenikmatan melihat pemandangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sering hunting tempat-tempat wisata berupa air terjun dan menganggap bahwa air terjun itu sebagai surga duniawi. Dalam surat Ali Imran ayat 14, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di dunia juga terdapat perhiasan-perhiasan berupa mutiara, intan, berlian, emas, dan perak. Begitu juga dengan sumber daya lainnya berupa minyak bumi, tambang batu bara, dan juga perkebunan. Namun demikian, ketika sumber daya alam itu tidak dikelola dengan baik, bisa merusak lingkungan. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam urusan perut, Allah telah melebihkan rizki berupa makanan kepada manusia dibandingkan dengan kepada makhluk-makhluk lainnya ciptaan Allah. Contohnya dalam hal makanan pokok, ada beras, gandum, sagu, jagung, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam sayur-sayuran, dan juga hewan-hewan ternak yang bisa kita olah dan kita santap seperti ayam, sapi, kambing, berbagai macam ikan tawar dan ikan laut yang bisa kita olah menjadi hidangan-hidangan yang lezat. Juga ada keju, coklat, mentega yang bisa diolah menjadi kue dan roti. Allah telah memberi banyak kenikmatan dan keindahan
dalam ciptaannya di dunia ini. Namun banyak sebagian manusia yang lalai. Dalam surat Ar-Rum ayat 7, mereka hanya mengetahui yang lahir atau material saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kembali kepada pembahasan sayap seekor nyamuk, pasti kita pandang sebelah mata atau remeh. Seperti halnya dengan bumi dan matahari, bagaikan sebutir debu bila dibandingkan dengan luasnya alam semesta ini. Bila planet bumi dibandingkan dengan planet Jupiter yang merupakan planet terbesar di tata surya kita, maka planet Jupiter ini 300 kali lebih besar dari bumi. Dan perbandingan matahari dengan bumi, matahari itu besarnya 1,2 juta kali lebih besar dari bumi. Melalui ilmu pengetahuan sejauh ini, bintang terbesar di dalam galaksi Bima Sakti bernama Uye Scuti. Dan kita bisa lihat sekali perbandingan antara matahari dengan bintang terbesar tersebut. Matahari sangatlah kecil, bahkan sampai tidak kelihatan titiknya. Letak matahari dalam galaksi Bima Sakti dalam tanda panah sudah tidak kelihatan lagi. Padahal di situ ada bumi, Jupiter, Mars, Venus, Neptunus, dan juga matahari. Semuanya tidak kelihatan. Dan juga pada gambar berikutnya, bintang-bintang yang selama ini kita lihat cuma ada dalam lingkaran kuning. Sungguh sangat luas sekali ciptaan Allah ini berupa alam semesta. Sejauh ini NASA melaporkan bahwa terdapat lebih dari 200 miliar galaksi yang terdeteksi selain galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti bagaikan debu di alam semesta ini, tidak kelihatan. Kesimpulannya, ukuran bumi itu sangatlah kecil dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya di dalam tata surya ini. Dalam surat Al-An'am ayat 32, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidaklah kekal, tidak akan pernah abadi. Suatu saat kita akan mati. Paling kita dikasih jatah umur sekitar 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, dan 100 tahun. Dan selama kita menikmati dunia ini, cuman sebatas umur kita saja. Pada umur 100 tahun kita sudah tidak bisa menikmati makanan yang enak lagi. Tidak bisa menikmati keindahan dunia ini lagi karena bisa jadi sudah buta mata kita karena faktor usia. Dalam hadis riwayat Tirmizi berbunyi, "Ada apa antara aku dengan dunia ini? Tidakkah aku berada di dunia ini kecuali bagaikan seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian dia beristirahat sejenak di sana, lalu meninggalkannya." Jadi bisa diibaratkan bahwa dunia ini seperti suatu pohon tempat kita berteduh sebentar, kemudian kita melanjutkan perjalanan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu saat kita akan berada di alam akhirat yang sifatnya kekal. Dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 112-114, Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman,
kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jadi sama saja kalau begitu dengan fakta usia nyamuk. Usia nyamuk hidup selama 7-10 hari, sedangkan usia manusia hanya sebentar di dunia ini, cuma sehari atau setengah hari saja. Jadi benarlah bisa disimpulkan bahwa dunia ini memang tidak lebih berharga dari sayapnya seekor nyamuk. Dalam hadis riwayat Tirmizi berbunyi, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Ia tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.